Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Isya Marsanda Suruh. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum, kelas A122, semester 3, dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado, dengan NIM 2274201007. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah yang telah saya buat untuk memenuhi tugas UAS dengan materi sejarah perkembangan hukum internasional dengan dosen bimbingan Angeli E. Sondak SH.MH. Kita masuk pada bab 1 yaitu pendahuluan. Latar belakang. Hukum merupakan salah satu kebutuhan vital dalam kehidupan manusia sehari-hari. Hal ini dikarenakan tanpa adanya suatu pedoman manusia dalam menjalankan setiap aktivitasnya, maka besar kemungkinan akan terciptanya struktur manusia yang tidak teratur. Bab 2 pembahasan. Sejarah perkembangan hukum internasional. 1. India kuno. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno, telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Menurut penyelidikan yang diadakan oleh Banerjee pada masa beberapa abad sebelum Masehi, kerajaan-kerajaan India sudah mengadakan hubungan satu sama lain yang diatur oleh adanya kebiasaan. Adat kebiasaan yang mengatur hubungan antara raja-raja dinamakan desa dharma. Hukum yang mengatur hubungan antara raja-raja pada waktu itu tidak dapat disamakan dengan hukum internasional zaman sekarang, karena belum ada pemisahan dengan agama dan soal kemasyarakatan dan negara. 2. Cina kuno atau Yahudi. Kitab Perjanjian Lama milik orang Yahudi sudah mengenal ketentuan mengenai perjanjian perlakuan terhadap orang asing dan cara melakukan perang. Yang ketiga, Yunani kuno. Masyarakat Yunani sudah mengenal ketentuan mengenai perwasitan dan diplomat yang tinggi tingkat perkembangannya. Mereka juga menggunakan wakil-wakil dagang yang melakukan banyak tugas. Sekarang dilaksanakan oleh konsul. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani ialah konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku mutlak di mana saja dan berasal dari akal manusia. Yang keempat, Romawi kuno. Konsep hukum alam diteruskan ke Roma, dan Romalah yang memperkenalkannya kepada dunia. Hukum internasional sebagai hukum yang mengatur hubungan antara bangsa-bangsa tidak mengalami perkembangan pesat pada zaman ini, disebabkan oleh masyarakat dunia yang merupakan satu imperium, yaitu Imperium Roma, yang menguasai seluruh wilayah dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Dengan demikian, tidak ada tempat bagi kerajaan-kerajaan, namun Romawi telah menyumbangkan istilah hukum internasional yang berasal dari bahasa Latin, yaitu ius gentium. Romawi juga memberikan konsep hukum yang berperan penting dalam hukum internasional, yaitu konsep occupation servitude dan bona fides, dan asas pacta sunt servanda. 5. Masa abad pertengahan. Di samping masa masyarakat Eropa Barat waktu itu terdapat dua masyarakat besar lain, yaitu Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium mempraktikkan diplomasi untuk mempertahankan supremasinya, sedangkan sumbangan terpenting dari dunia Islam terletak di bidang hukum perang. Yang keenam, hukum internasional modern. Perdamaian Westphalia dianggap sebagai peristiwa penting dalam sejarah hukum internasional modern, bahkan dianggap sebagai peristiwa yang meletakkan dasar masyarakat internasional modern yang didasarkan atas asas-asas negara-negara nasional. Perjanjian Westphalia telah meletakkan dasar bagi susunan masyarakat internasional yang baru, baik mengenai bentuknya, yaitu didasarkan atas negara-negara nasional atau tidak lagi didasarkan atas kerajaan, maupun mengenai hakikat negara-negara itu dan pemerintahannya, yakni pemisahan kekuasaan negara dan pemerintahan serta pengaruh gereja. B. Sifat hukum internasional. Yang pertama, hukum internasional tidak mempunyai badan legislatif yang produk hukumnya mengikat. Yang kedua, hukum internasional tidak mempunyai sistem pengadilan yang keputusannya mengikat pihak yang bersengketa. Yang ketiga, tidak adanya badan legislatif pusat
oleh masyarakat internasional, diisi oleh adanya perjanjian-perjanjian antara mereka yang mengikat mereka. Yang keempat, hukum internasional tidak ada sanksi yang dapat dipaksakan, sebagaimana halnya dalam hukum nasional. C. Tujuan sumber hukum internasional. Yang pertama, mengatur hubungan antara negara. Yang kedua, membentuk hak dan kewajiban. Yang ketiga, menciptakan kepastian hukum. D. Faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional, itu pertama, banyak negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi. 2. Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan. 3. Banyaknya perjanjian internasional yang dibuat, baik berupa bilateral, multilateral, maupun regional. 4. Bermunculannya organisasi internasional seperti PBB. Bab 3 penutup. A. Kesimpulan. Sejarah perkembangan hukum internasional terjadi pada India kuno, Cina kuno atau Yahudi, Yunani kuno, Romawi kuno, masa abad pertengahan, hukum internasional modern. 2. Hukum internasional tidak ada sanksi yang dapat dipaksakan sebagaimana halnya dalam hukum internasional. 3. Tujuan sumber hukum internasional mengatur hubungan antara negara, membentuk hak dan kewajiban, menciptakan kepastian hukum. Yang keempat, faktor yang mempengaruhi perkembangan hukum internasional. Yang pertama, banyak negara baru yang lahir sebagai akibat dekolonisasi. 2. Kemajuan pesat teknologi dan ilmu pengetahuan. 3. Banyaknya perjanjian internasional yang dibuat baik berupa bilateral, multilateral, maupun regional. 4. Bermunculannya organisasi internasional seperti PBB. B. Saran. Hendaknya hukum internasional yang telah ditetapkan sebagai suatu pernyataan dari persetujuan antara negara-negara yang mengikatkan dirinya di dalam suatu perjanjian dapat ditaati, dan hendaknya hukum internasional dapat terus meningkatkan perbaikan dalam pembentukan hukum yang mengatur hubungan yang melewati batas-batas antara negara dengan negara. Daftar pustaka, yaitu saya ambil dari sumber melalui buku serta media online. Halo teman-teman, jika ada yang mau mendaftar kuliah, mari kuliah bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas kami telah menyediakan bidik misi, serta universitas kami memiliki dosen-dosen yang sudah profesional, serta universitas kami menganut Universitas Indonesia Merdeka. Demikian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.